Bukan sebagai lagi di saya berarti pimpinan SMA, tapi sebagai yang sudah berada di sisi siswa siswi SMA yang saya hormati para staf perawat dan para staf perawat yang sudah berkenan hadir di saat ini sebagai awal dari terdepan kita di saat ini yang memberikan lipat kasih kepada pimpinan yang sepuluh kali yang lebih Indonesia. Terima kasih atas perkenanannya bagi kami. Universitas itu sekali untuk dapat semua menjalankan kegiatan sosialisasi dalam rangka mereka pemahaman bahwa adik-adik mahasiswa maupun siswa-siswi Indonesia khusus berapa yang ada di Kabupaten Kepulauan Bangka berkaitan dengan penyaluran beasiswa OKB yang akan diikuti oleh kita melalui para apa mulai para sampai pada dimensi itu sekarang ambilnya sekarang. Dan saya sampaikan kepada pimpinan OKB bahwa kami di Universitas itu sebagai melalui pimpinan rektor ibu rektor dan pimpinan habis itu baik apa yang telah terkatakan jadi menjadi sesuatu peluang bagi kami menjadi salah satu final bagi kami dapat khususkan dalam beasiswa lokal ini. Tentu di dalam sambutan awal ini saya menyampaikan bahwa di Kabupaten Kepulauan itu di sini terbilang salah satu daerah yang status bisnis dan ini juga sangat terdampak pada proses pendidikan yang digeluti oleh para ulama baik kita untuk pendidikan ke perguruan tinggi. Dengan adanya beasiswa Kokar ini yang lebih harapan bahwa ini merupakan perpanjangan tangan baik itu dari pemerintah maupun dari pihak swasta yang turut membantu kami untuk dapat mengembangkan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Karimun khusus di Universitas Universitas yang seperti saya. Informasi terkait dengan penyaluran beasiswa atau program beasiswa di setiap kami, saya ingin informasikan bahwa ini sudah tersedia bahkan sebagai tahun ini sebagai disebut sebagai Kabupaten Kepulauan Karimun karena ruang komunikasi juga telah kami sosialisasikan yang lebih media sosial bagi seluruh Kabupaten Kepulauan Karimun sehingga ini para yang kita oleh masyarakat kami dan oleh adik-adik siswa dari SMK yang turut hadir di sini dan juga bagi mahasiswa dan mahasiswi kami yang turut hadir di sini. Mereka yang hadir saat ini adalah mahasiswa-mahasiswi yang ada di setiap satuan pada program studi ekonomi investasi manajemen ekonomi pembangunan administrasi niaga aquacultur teknologi fisik perikanan dan susah untuk diberikan. Sehingga yang dapat saya sampaikan, semoga kegiatan sosialisasi kali ini dapat memberikan salah satu informasi yang baik dan memberikan informasi bagi para mahasiswa-mahasiswi, bagi para siswa-siswi secara sosial, supaya terus punya harapan untuk dapat melanjutkan pendidikan yang lebih ideal khusus untuk kaum perempuan. Terima kasih dan semoga dari pimpinan kami Ibu Rektor yang seksinya ada kesempatan hadir tapi karena dari beberapa jadi yang diselesaikan di tingkat rektorat sehingga tidak sempat tidak sendiri. Sehingga yang dapat disebutkan sebetulnya dari kami sekian untuk Bapak dan Ibu pimpinan DSI seperti ini dari awal pertemuan kita dan menjadi pertemuan sebelumnya. Kiranya Tuhan berkati kita sekian dalam proses selanjutnya
dalam penyaluran beasiswa maupun program pengembangan lainnya di Universitas Indonesia Sembari dan yang luas di Kabupaten Kepulauan Riau yang Mohon maaf, izin suaranya nggak kedengeran, Bapak dari Universitas Unlesa. Tidak ada suara yang bisa kita dengar. Halo, mohon maaf, izin Pak. Suaranya nggak kedengeran dari Unlesanya. Iya, selanjutnya ini ulangi perkenalan organisasi di Yayasan Kulkari kepada mahasiswa-mahasiswi serta siswa-siswi di Kabupaten Kepulauan Riau agar dari norma mengikuti bersama. Mungkin sambil ya suara lalu iya sesuai dengan ya. Oh, Pak, apakah Bapak dan teman-teman di Unlesa mendengar kami? Iya benar. Iya benar ini. Ya, kami Dengar, tidak dengar. dengar. Dengar Kami ya, tidak ya, dengar dari Bapak, suaranya Bapak terlalu kecil. Terus dengar. Sini mesti. perkenalan organisasi ya, perkenalan organisasi Yayasan Tokopedia mahasiswa-mahasiswi dan siswa-siswi di Kepulauan Riau. Itu melakukan istilah. Terima kasih dengan Bapak dan selamat pagi buat adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 3 UNESA, Bapak Peter Tirtir Lolobi, SPD MPD. Dan yang terhormat juga para dosen dan mungkin adik-adik mahasiswa di sini yang hadir. Terima kasih. Kami di Yayasan KKB sudah diperkenankan untuk memperkenalkan beasiswa JITU 2024 kepada adik-adik di UNESA. Sebelum kita akan memperkenalkan di Yayasan KKB dan apa itu beasiswa JITU, mungkin kami akan akan sharing presentasi dulu dan juga memutarkan video. Silakan Kakak Khairun.
Indonesian I- omelette with The queen's favorite dua was the kali one karena in which teman nih Kak Adila dan juga Diva bisa nanti sharing-sharing gitu kan. Baik. Wah, di sini ternyata saya dapat kabar ada adik-adik adik-adik tingkat SMA yang akan melanjutkan studi ya. Jadi tadi itu adalah video tentang bagaimana kegiatan atau aktivitas dari Yayasan Kokalbe dalam memberikan beasiswa kepada anak-anak perempuan di Indonesia. Jadi para penerima beasiswa tidak hanya mendapatkan bantuan mengenai bantuan beasiswa finansial ataupun keuangan, dalam hal ini pembayaran bantuan pendidikan, tetapi juga kita ada pengembangan kapasitas. Selanjutnya kami akan menjelaskan lebih jauh lagi mengenai apa itu Yayasan Kokalbe dan apa itu beasiswa Jitu 2024. Kami izin share untuk presentasi kami. Nah, hari ini kami akan melakukan sosialisasi program beasiswa Jitu 2024. Nah, pasti teman-teman pengen tahu ya, adik-adik juga pengen tahu apa itu Yayasan Kokalbe sih, si pemberi beasiswa gitu, siapa sih gitu. Jangan-jangan apa suatu organisasi yang tidak jelas gitu ya. Nah, Yayasan Kokalbe sendiri adalah organisasi filantropi independen yang didirikan oleh keluarga Ko yang merupakan pendiri PT Kalbe Farma di tahun 1966. Kalbe Farma sendiri berdiri. Mungkin kalau ada adik-adik yang tahu obat-obatan umum seperti Proma, Entrostop, ya, Bejo gitu ya. Bejo masuk angin gitu ya. Nah, itu adalah grup dari Kalbe Farma. Nah, karena kita sekarang sudah TBK, KB Farma, akhirnya para keluarga merasa ingin mendedikasikan hasil jerih payah mereka dalam bangun perusahaan kepada eh, perempuan Indonesia, khususnya berkontribusi dalam hal pemberian akses pendidikan. Jadi tahun 2007 kami sudah mulai bergerak dan membangun satu yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Di 2011 sendiri kami baru memulai program beasiswanya, di mana pada saat itu memang sasarannya masih Pulau Jawa. Namun di 2017 kami sudah merambah ke Indonesia Timur, di NTT dan juga ada di Kalimantan juga dan serta Papua. Kita pernah ke Pulau K, jadi ada juga tiga anak Pulau K yang kita berikan beasiswa dan mereka semua sekarang sudah menjadi alumni beasiswa. Siapa tahu nanti dari teman-teman ada juga nih dari Pulau Tanimbar ya yang untuk dapat kesempatan mendapatkan beasiswa dari Yayasan Kokalbe. Nah, visi Yayasan Kokalbe sendiri adalah memberdayakan perempuan dan komunitasnya melalui peningkatan akses pendidikan yang berkualitas agar meningkatkan kesejahteraan pada penghidupan lebih baik. Karena kami yakin jika perempuan-perempuan Indonesia dibantu, diberikan akses pendidikan yang lebih tinggi, mereka ketika berkeluarga tentu saja akan membentuk keluarga yang lebih sejahtera, baik secara sosial maupun ekonomi. Misi kami adalah meningkatkan akses partisipasi perempuan dalam pendidikan, lalu mendukung dan menyediakan program berkelanjutan untuk pengembangan kapasitas, menciptakan agen perubahan inovatif, serta bermitra dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Itu visi misi kami. Next. Oke. Nah, pencapaian kami dalam hal beasiswa, total penerima beasiswa kami sampai saat ini ada sekitar 812, di mana 92%-nya memang penerima manfaatnya adalah perempuan. Dan saat ini yang aktif menjadi penerima beasiswa 373, sedangkan yang sudah lulus itu sekitar 324.
Nah, 56%-nya itu mereka sudah bekerja. Nah, selebihnya mereka ada yang melanjutkan kuliah, kemudian ada yang menikah juga karena sudah lama sekali ya gitu. Kemudian 196 institusi pendidikan adalah mitra-mitra di mana para penerima beasiswa kami mengenyam pendidikan di kampus-kampus ataupun sekolah. Kami tersebar di 32 provinsi untuk penerima beasiswanya. Jadi 196 institusi pendidikan ini tersebar di 32 provinsi dan berharap pada tahun 2024 dan berikutnya Indonesia Timur akan lebih banyak lagi kami bantu. Next. Nah, mengenai nih tadi itu tentang Yayasan Kokalbe, sekarang mengenai apa itu beasiswa Jitu. Next, Kak. Oke, tentang beasiswa Jitu. Beasiswa Jitu adalah program pendidikan dari Yayasan Kokalbe yang bertujuan untuk menciptakan generasi perempuan yang berkarakter Jitu. Jadi kalau adik-adik di sini punya karakter yang sama dengan Jitu, maka punya kesempatan besar untuk jadi penerima beasiswa Jitu. Yaitu Jitu itu apa sih? Disiplin, jujur, inovatif, tanggung jawab, dan unggul. Dan tentunya mandiri, sehingga dapat mengembangkan dan melakukan perubahan positif di daerah asal. Karena semua penerima beasiswa Jitu harapannya adalah ketika mereka sudah lulus, mereka bisa berkarya di daerah tanpa harus merasa kekurangan lapangan pekerjaan. Jadi bisa saja menciptakan lapangan pekerjaan. Program ini mentargetkan talenta perempuan yang memiliki keinginan kuat dalam menempuh pendidikan tinggi pada jenjang, ada 2 jenjang yang kami sasar, yaitu 3 tahun untuk D3 dan D4 dan sarjana itu untuk S1 untuk 4 tahun. Dan berpotensi menjadi agen perubahan yang memiliki tantangan sosial ekonomi. Kami harapkan jika adik-adik perempuan sudah menerima beasiswa gitu ini bisa jadi berdaya, berkarya, dan tentunya akan berbagi kelak. Tujuan beasiswa itu sendiri adalah pemberian beasiswa pendidikan tinggi untuk perempuan daerah pelosok Indonesia terpencil ya, kemudian meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, menciptakan agen perubahan yang inovatif, dan mengembangkan kapasitas dan kemampuan penerima manfaat, dalam hal ini penerima beasiswa, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Nah, gimana sih cara masuk beasiswa Jitu? Pasti adik-adik bertanya ya. Nah, kami punya 4 rangkaian seleksi, alur seleksi beasiswa Jitu, di mana pertama adalah pendaftaran dan seleksi administrasi. Pendaftaran dilakukan semua secara online. Jadi kalau adik-adik sangat tertarik untuk mendapatkan beasiswa Jitu, silahkan mendaftar. Kami akan ada nanti sesi di mana link online-nya akan dibagi juga dan informasinya juga akan dibagikan di kampus sehingga bisa langsung link ke Google Form yang sudah disediakan. Kemudian tentu saja harus sesuai dengan persyaratan dan memastikan ketika melakukan submit atau mengirim ke aplikasi memastikan bahwa teman-teman menyelesaikan dan mengklik submit ya atau kirim di aplikasi pendaftaran tersebut. Dan perlu diketahui bahwa seleksi administrasi adalah seleksi penentu sebelum teman-teman atau adik-adik melangkah ke tahapan selanjutnya. Jadi pastikan semua data yang masuk adalah benar, baik itu nomor induk kependudukan, data lainnya, dan juga dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Jadi ada KTP, kartu keluarga dan sebagainya. Itu harus benar, sesuai dan jelas sesuai dengan persyaratan yang tercantum di buku panduan. Jadi sebelum mengisi formulir diharapkan semua teman-teman atau adik-adik untuk membaca dengan teliti buku panduan yang kami sediakan. Nah, bagi mereka yang telah lulus seleksi administrasi, tentunya boleh melanjutkan ke tahap berikutnya. Biasanya kami akan beritahukan melalui email kepada peserta ataupun dari website Yayasan Kokalbe. Jadi bisa lihat juga. Mereka yang sudah lulus akan diberikan email untuk dapat mengikuti tes akademik. Nah, tes akademik dilakukan secara online selama 180 menit. Di mana ada 2 bagian, tes potensi akademik dan tes penulisan esai. 3 pertanyaan wajib dijawab, masing-masing minimum 350 kata. Jadi tes potensi akademik mengenai pengetahuan umum dasar, mungkin kalau adik-adik mau persiapan UTBK ya mirip-mirip lah ya, SBMPTN itu mirip-mirip dengan tes potensi akademik. Lalu esai biasanya menceritakan tentang potensi kalian atau kasus-kasus yang
di daerah kalian yang bisa kalian angkat. Jadi tujuannya adalah agar memahami pola pikir dan mengidentifikasi komitmen dari kesempatan menggali potensi calon penerima beasiswa. Nah, jika adik-adik atau teman-teman telah lulus tes akademik, maka adik-adik akan mendapatkan email kembali dan juga ada diposting juga di website yayasan kami mengenai siapa-siapa yang lolos dan bisa masuk ke tahapan berikutnya yaitu tes wawancara. Di mana tes wawancara ini dilakukan biasanya bisa daring, bisa luring tergantung berapa jumlah peserta yang akan kita wawancara. Kalau ternyata dari UNESA ada 100 anak yang memang mau diwawancara, maka kita bisa melakukan secara luring. Jadi kita akan lihat jumlah kandidat yang akan diwawancara per daerah asal. Tes wawancara sendiri dilakukan secara panelis, jadi akan ada paling tidak ada dua juri atau dua pewawancara menghadapi satu calon pewawancara. Jadi adik-adik kan diwawancara oleh 2 orang atau 3 orang lebih. Itu dan wawancara ini sama untuk melakukan verifikasi apa yang sudah kalian isi baik di esai maupun di formulir pendaftaran. Setelah adik-adik atau teman-teman lulus tes wawancara, maka akan masuk ke tahapan berikutnya yaitu pengumuman registrasi ulang. Jadi ini adalah tahapan terakhir dari seluruh rangkaian seleksi beasiswa Jitu, di mana calon pengumuman penerima beasiswa akan dilakukan verifikasi lagi dari awal, apakah ada data yang benar, ataukah ada hal-hal yang perlu kita klarifikasi. Karena bukan berarti setelah tes wawancara lulus berarti sudah lulus juga menjadi penerima beasiswa gitu. Jadi registrasi ulang itu memverifikasi pertama mungkin saja komponen beasiswanya ada yang sama nggak dengan kalau menerima beasiswa lain gitu, atau apakah orang tua sudah berkomitmen. Setelah itu kalian akan dibagikan yang namanya surat perjanjian. Penandatangan perjanjian beasiswa ini untuk mengikat kami penerima beasiswa dan kalian penerima beasiswa. Gitu. Next, Kak. Nah, ini adalah lini masa atau timeline dari seleksi beasiswa Jitu 2024, di mana pendaftaran kami harusnya tanggal 24 Januari kemarin terakhir, kami perpanjang sampai dengan 9 Maret. Ya, seleksi administrasi dari 10 Maret sampai 21 April. Nah, kemudian jika memang sudah lolos seleksi administrasi, kita akan umumkan melalui email tadi dan website dari tanggal 22 sampai 24 April. Lalu akan ada seleksi tes akademik di 27 April dan pengumuman hasil tesnya sendiri di 22 sampai 24 Mei, seleksi tes wawancara di Mei, 25 Mei, dan pengumuman hasilnya sendiri di 24 sampai 26 Juni. Proses registrasi ulang 27 sampai 26 Juli. Jadi harapannya di Juli semua penerima beasiswa Jitu sudah siap menjadi penerima beasiswa Jitu dan menerima semua manfaat dari Yayasan Kokalbe. Nah, seluruh keputusan dari proses seleksi tidak dapat diganggu gugat dan kami tidak memberikan juga bantuan teknis ya untuk pengisian setiap tahapannya. Hasil seleksi selalu diumumkan melalui website resmi Yayasan Kokalbe ataupun email pemberitahuan kepada peserta yang dinyatakan lulus pada setiap tahapan. Gitu. Next, Kak. Nah, oke, sekarang sudah tahu nih tentang apa itu Jitu. Pengen tahu dong persyaratannya gitu ya. Persyaratan umum penerima beasiswa kami pertama tentu saja warga negara Indonesia, lalu perempuan. Kami di sini masih memang mensyaratkan perempuan, di mana usianya itu minimal 17 dan maksimal 22. Jadi 17 sampai 22 tahun berasal dari target daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga jika belum punya KTP. Lalu belum nikah pastinya, supaya bisa berkonsentrasi kuliah di UNESA ya. Kemudian siswa-siswi SMA kelas 12 atau maksimum 2 tahun dari kelulusan. Artinya kalau ada saudara atau sepupu dari adik-adik atau adik sendiri adalah lulusan gap year ya sudah 2 tahun, masih boleh berkesempatan untuk mendaftar beasiswa Jitu. Atau mahasiswi di perguruan tinggi di UNESA mungkin ya yang saat ini ada di semester 2 itu boleh mendaftar program beasiswa Jitu. Dan yang paling utama adalah memiliki jiwa kepemimpinan dan keinginan besar untuk berkontribusi pada daerah asal. Begitu. Next, Kak. Nah, syarat nilai akademis. Kami memiliki syarat nilai akademis. Kenapa dibutuhkan ini? Karena memang
penerima beasiswa G2 itu diharapkan mereka punya inovatif dan kreatif dan memang punya daya juang ketika berkuliah. Jadi kalau akademisnya bagus, mudah-mudahan pada saat kuliah kendala akademisnya lebih sedikit. Nah, syarat akademis jika adik-adik masih berada di SMA kelas 12 ataupun masih gap year, belum kuliah tapi sudah lulus, maka kita minta nilai rapot minimal 80 setiap semester, di mana komponennya biasanya ada pengetahuan dan keterampilan. Jadi jangan lupa, jangan sebelah-sebelah aja gitu ya, dikasih taunya pengetahuan aja, tapi kita ada pengetahuan dan keterampilan. Lalu jika mahasiswi, maka mahasiswi semester 2, maka indeks prestasi minimalnya adalah 3,3 dari skala 4. Kalau memang belum ada KHS-nya di semester 1, maka menggunakan rapot dari dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Gitu. Silakan Kak. Next. Nah, syarat dokumen administratif ini adalah syarat yang wajib dan memang harus dipenuhi atau diupload atau diunggah oleh adik-adik atau teman-teman. Pertama adalah melengkapi formulir pendaftaran beasiswa G2 secara online. Lalu scan KTP dan scan kartu keluarga. Jika tidak punya KTP maka cukup scan kartu keluarga. Tapi kartu keluarga jadi wajib ya adik-adik. Lalu pas foto itu 4x6 dengan latar belakang polos. Kemudian scan rapot. Jika adik-adik masih berada di SMA atau SMK sederajat, maka nilai yang diambil adalah kelas 10 sampai 12 sampai semester 5. Tetapi jika sudah lulus, tetapi belum berkesempatan kuliah dan ingin kuliah, maka yang harus diupload adalah dari kelas 10 sampai 12 dari semester 1 sampai 6. Demikian juga dengan mahasiswi yang mungkin belum ada KHS-nya. Jadi yang dilihat adalah rapot kelas dari semester 1 sampai 6. Kemudian jika sudah ada KHS, maka kami minta cukup scan kartu hasil studi saja bagi mahasiswa. Jadi tidak perlu lagi rapot. Lalu unggah scan hasil tulisan esai. Seperti apa hasil tulisan esai? Kak Khairun, next Kak. Nah, ini dia hasil tulisan esai. Jadi kami berharap dan kami mewajibkan bahwa adik-adik juga mengunggah tulisan esai yang berada di satu halaman kertas ukuran A4. Lebih juga boleh ya, minimal satu halaman. Di mana minimal itu 350 kata. Jadi bukan 350 huruf, tapi kata. Dan menjawab pertanyaan sesuai dengan konteks pertanyaan di bawah ini, yaitu paparkan bidang keilmuan yang menjadi potensi dan cita-cita masa depanmu, tantangan dalam mengembangkannya, serta kegiatan nyata yang sedang atau ingin sekali kamu lakukan sebagai mahasiswa untuk daerah asalmu sesuai dengan eh, kapasitas atau keilmuan yang diminati. Contoh nih, saya ingin ambil farmasi gitu kan. Maka kita bisa menunjukkan potensi kita nih, kenapa kita sangat ingin sekali ambil farmasi. Ada apa sih dengan masa depanmu dengan ambil farmasi gitu ya. Lalu tantangan apa sih dalam mengembangkannya? Bisa saja mungkin eh, apa infrastruktur di kampus yang belum memadai atau buku-bukunya belum ada, belum kurang, atau internet penyedia internetnya susah sehingga tidak bisa mencari sumber-sumber data dari internet dan sebagainya. Tapi bukan yang finansial ya, lebih ke tantangan yang nantinya bisa kamu hadapi dan bisa kamu atasi serta kegiatan nyata yang sedang dan kamu lakukan. Kalau saya ambil farmasi, karena saya masih SMA, saya pengen nih nanti kalau saya jadi mahasiswa, saya bisa edukasi ke sekolah-sekolah mengenai obat-obatan atau ingin edukasi dengan pengobatan gratis bersama fakultas kesehatan lainnya. Nah, itu yang contoh-contohnya ya. Atau kalau sudah jadi mahasiswi, maka bisa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan mungkin penelitian dan sebagainya. Dan semua dengan tulisan tangan, tidak menggunakan aplikasi tulis tangan, tapi tulisan tangan asli. Jangan khawatir merasa tulisannya tidak bisa dibaca, kita pasti bisa baca tulisan adik-adik atau teman-teman. Jadi dengan tulisan tangan minimal 350 kata. Ya, next Kak. Nah, bidang studinya apa aja sih yang dibantu oleh beasiswa G2? Ada 4 bidang studi. Bidang studi ini bukan program studi ya. Jadi bidang studi ini adalah cakupan area. Jadi areanya agrikultur, bisnis ekonomi, kesehatan, dan STEM. STEM itu singkatan dari Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika. Jadi kalau
Mungkin ada yang ambil peternakan, perikanan, kehutanan, eh, apa perairan, agroteknologi, agribisnis, maka akan masuk dalam bidang agrikultur. Tetapi kalau mau ambil ekonomi, manajemen, akuntansi, maka akan masuk bidang bisnis dan ekonomi. Karena biasanya setiap kampus berbeda-beda nama prodinya. Jadi kami menekankan kepada bidang studi yang lebih luas. Kesehatan bisa jadi kebidanan, keperawatan, eh, elektromedis, dan sebagainya. STEM, sains, teknologi, teknik, dan matematika bisa saja diambil di jurusan teknik sipil, teknik informatika, manajemen informatika, dan lain. Gitu. Next, Kak. Nah, target daerah nih, puji Tuhan ya, alhamdulillah dari UNESA mungkin masuk nih targetnya karena kami mengcover ada 20 daerah, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Jadi memang fokus kami lebih ke Indonesia Timur dan Tengah dengan harapan itu akses pendidikan bagi perempuan Indonesia yang lebih baik. Next, Kak. Nah, skema dan komponen beasiswa. Nah, saya pengen tahu nih beasiswa Jitu tuh kasih apa aja sih gitu ya. Next, Kak. Nah, beasiswa Jitu diberikan kepada penerima beasiswa untuk melanjutkan studi ke jenjang D3, D4 atau S1. Jadi jenjang perguruan tinggi ya, tapi minimal D3. Lalu durasi pemberian dananya maksimal 6 semester bagi mahasiswa D3 dan maksimal 8 semester bagi mahasiswa D4 atau S1. Artinya kalau adik-adik masih SMA, kemudian akan masuk di universitas di tahun ini, di tahun 2024 ini, maka akan diberikan bantuan beasiswa selama 6 semester jika mengambil D3 dan 8 semester jika mengambil D4 atau S1. Tetapi jika adik-adik sudah mahasiswa dan sekarang berada di semester 2, maka kita akan berikan bantuan dari semester 3 sampai semester 6 untuk jenjang D3, semester 3 sampai semester 8 untuk jenjang D4 atau S1. Kemudian penerima beasiswa dapat berkuliah di institusi pendidikan negeri maupun swasta. Target bidang yang dipilih pun harus sesuai dengan ketentuan beasiswa yang tadi ya. Jadi ada 4 bidang studi. Dan juga akan mendapatkan program pengembangan kapasitas dan mentoring. Jadi adik-adik tidak hanya mendapatkan bantuan finansial, tapi juga akan mendapatkan pelatihan-pelatihan dan juga mentoring untuk kesiapan adik-adik terjun ke masyarakat ketika sudah lulus. Next, Kak. Nah, apa saja sih pengembangan kapasitasnya? Kami punya 4 komponen pengembangan kapasitas, 4 area, di mana adalah kepemimpinan, komunikasi, inovasi, dan kesejahteraan kesehatan. Kenapa kami masukkan kesejahteraan kesehatan untuk adik-adik di sini, terutama adik-adik perempuan, karena memang supaya adik-adik juga bisa menyuarakan ya tentang kesehatan reproduksi untuk mencegah perkawinan dini di daerahnya. Oke, next, Kak. Nah, komponennya apa saja lagi? Penerima beasiswa akan mendapatkan bantuan pendidikan dengan pagu atau batas nominal maksimal. Bantuannya adalah 10 juta rupiah setiap semester yang terdiri dari 3 komponen yang akan ditanggung. Pertama, jika adik-adik berada di SMA saat ini dan baru masuk kuliah di semester ganjil tahun ini, maka akan diberikan dana sumbangan pengembangan institusi. Lalu buat seluruh penerima beasiswa, baik yang baru maupun yang lama, yang sudah jadi mahasiswa, maka akan juga diberikan bantuan dana SPP atau SKS atau uang kuliah tunggal jika di sekolah negeri. Biasanya kalau di swasta itu dana SPP atau SKS. Lalu ada lagi dana bantuan penelitian dengan maksimal 3 juta diberikan 1 kali pada saat memasuki masa penelitian di tahun-tahun terakhir berkuliah. Nominal tersebut di atas itu punya pagu maksimal 10 juta. Artinya kalau ternyata adik-adik baru masuk UNLESA nih ya, terus ada dana sumbangan pengembangan institusinya 4 juta. Lalu SPP dan SKS-nya taruhlah 4 juta, jadi 8 juta, maka akan kami berikan sesuai dengan jumlah tagihan. Tetapi jika nantinya ternyata, saya sudah jadi mahasiswa, itu saya hanya dapat SPP 3 juta nih Ibu, maka kita akan berikan 3. Tapi jika lebih, atau ada yang ngambil fakultas kedokteran,
wah dana sumbangannya sendiri sudah 10 juta, lalu SPP-nya 10 juta. Yang kita berikan hanya 10 juta sesuai dengan batas pagu maksimal dari komponen beasiswa. Nah, selain itu, adik-adik yang menjadi penerima beasiswa itu akan mendapatkan juga bantuan penunjang pengembangan kapasitas sebesar 1,2 juta per semester yang digunakan untuk melakukan atau aktif dalam pelatihan-pelatihan disediakan Yayasan Kokal B ataupun jika ada seminar-seminar di kampus juga boleh. Jadi itu digunakan untuk pengembangan kapasitas adik-adik. Oke, kondisi umum penerima beasiswa. Nah, perlu diketahui nih kondisi umumnya nih. Pertama adalah semua diberikan selama penerima beasiswa masih tercatat sebagai mahasiswa. Jadi kalau adik-adik masih SMA, terus saat ini lolos jadi penerima beasiswa jitu, belum tentu adik-adik mendapatkan manfaat penerima beasiswa jitu selama belum menjadi mahasiswa. Jadi segera daftar ke kampus ya. Nah, jangka waktu maksimal seperti yang tadi saya ungkapkan adalah 4 tahun untuk D4 atau S1, 3 tahun untuk D3. Kami tidak memberikan bantuan teknis mengisi dan lainnya. Jadi silakan mengisi, silakan mencari tahu di website dan membaca buku panduan dengan baik. Lalu keberlanjutan dari penerima beasiswa ditinjau setiap periode berdasarkan partisipasi minimal dari program pengembangan kapasitas dan juga pencapaian akademik. Jadi indeks prestasi semester itu minimal 3,30 jika sudah kuliah dan biasanya akan kita akhiri jika sudah lebih dari 2 semester kurang dari 3,30. Lalu kehadiran minimal dari pelatihan, jadi dengan bantuan 1,2 juta per semester itu diharapkan adik-adik hadir semua dalam pelatihan beasiswa Yayasan Kokal B dan minimal kehadirannya 80% setiap semester. Nah, selama masa pemberian penerimaan beasiswa tidak diizinkan untuk mengajukan cuti akademik. Jadi contoh, ibu saya menikah gitu, jadi saya cuti gitu ya. Itu sebetulnya nggak boleh ya, menikah juga nggak boleh menikah dini kan ya. Jadi tidak boleh cuti akademik dengan alasan apapun, kecuali ada bencana alam atau mungkin ada sakit yang mungkin tidak bisa sama sekali ke kampus, menular dan sebagainya, maka itu akan dipertimbangkan oleh Yayasan Kokal B. Penerima beasiswa tidak diperkenankan untuk mengalihkan beasiswa ke pihak lain. Saya sudah dapat nih beasiswa jitu, tapi saya kayaknya nggak ambil nih ibu, jadi saya boleh nggak saya kasih ke adik saya atau saudara saya? Tidak boleh ya. Jadi yang hanya si penerima beasiswa tersebutlah yang boleh menerima manfaat. Lalu tidak diperkenankan untuk mengajukan pergantian perguruan tinggi atau program studi yang selama perjanjian berlaku ya. Jadi kalau saya mau ambil, saya sudah masuk nih diterima di ekonomi, tapi saya pengen pindah ke dokteran, nah itu biasanya tidak boleh ya karena beda bidang studi kan ya. Itu apalagi pindah kampus. Jadi biasanya kami akan mengakhiri. Next Kak. Oke, nah apabila penerima beasiswa mengundurkan diri tanpa alasan yang disetujui, maka seluruh dana yang sudah diberikan wajib dikembalikan kepada pemberi beasiswa. Kenapa demikian? Artinya adalah adik-adik pemberi beasiswa yang melanggar itu tidak berkomitmen pada program beasiswa jitu. Ya, yang tidak berkomitmen maka sanksinya adalah mengembalikan. Dan kami juga tidak akan menanggung biaya yang diakibatkan oleh kelalaian selama proses pendidikan. Contoh, ibu saya ternyata tidak bisa sampai semester 8, saya harus perpanjang sampai 2 semester lagi jadi semester 10, maka kami tidak akan menanggung biaya tersebut dan penerima beasiswa yang akan meneruskan biaya dari semester 9 sampai selesai. Next, Kak. Ya, next, Kak. Oke, nah ini kewajiban penerima beasiswa. Pertama adalah menyelesaikan jenjang studi sesuai dengan durasi yang ditentukan dan meraih ijazah. Jadi kalau sudah durasinya 8 semester, harapannya adalah meraih ijazahnya di semester 8 selesai ijazah gitu ya. Kemudian dievaluasi, kami akan evaluasi setiap semester syarat minimal indeks prestasinya 8,0 dan juga pengembangan kapasitasnya 3,30 dan pengembangan kapasitasnya minimal 80%. Nah, penerima beasiswa wajib melaporkan kegiatan pendidikan dan organisasi baik
di perguruan tinggi maupun di masyarakat. Mungkin contoh ikut HIMA nih, himpunan atau UKM di kampus, maka wajib dilaporkan kepada kami setiap semester. Atau ikut Karang Taruna, atau ikut kegiatan di gereja atau di apa di keagamaan lah gitu ya di daerahnya. Tapi yang berhubungan dengan sosial maka wajib memberikan laporan. Penerima beasiswa wajib memberikan laporan akhir masa studi di perguruan tinggi dengan mengisi formulir laporan kelulusan. Lalu wajib mematuhi seluruh aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh Yayasan Kokalbe dan perguruan tinggi tempat penerima beasiswa kuliah. Jadi kalau terlanggar di perguruan tinggi, maka otomatis Yayasan Kokalbe juga tidak bisa meneruskan pemberian beasiswa. Seluruh penerima beasiswa wajib mengikuti program pengembangan diri yang dibuat oleh Yayasan Kokalbe dan mitranya dengan minimal kehadiran 80%. Semua yang lulus dari beasiswa Yayasan Kokalbe akan masuk dalam ikatan alumni Yayasan Kokalbe atau YKK, di mana mereka akan mendapatkan manfaat berbagi atau berjejaring dengan seluruh Indonesia, penerima beasiswa Indonesia, atau ada informasi-informasi pengembangan kapasitas lain. Next, Kak. Oke, nah ini nih yang bikin deg-degan nih. Jadi, beasiswa bisa diakhiri nggak? Bisa sekali. Jika penerima beasiswa tersebut meninggal dunia atau sakit, sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan, lalu melakukan pemalsuan informasi yang diberikan kepada Yayasan Kokalbe. Jadi kalau ada yang bilang, saya tidak pernah dapat beasiswa KIP, Bu. Ternyata setelah semester berjalan dapat KIP dan tidak lapor gitu. Artinya kan tidak jujur ya, dan itu tidak memenuhi komitmen dari program beasiswa itu sendiri. Lalu terlibat dalam kegiatan ilegal, mungkin penyalahgunaan narkotika, prostitusi, judi, dan bentuk kegiatan kriminal lainnya. Atau apa? Ya pokoknya ada hal-hal yang berbau dengan ilegal. Penerima beasiswa tidak diperkenankan untuk mengalihkan beasiswa ke pihak lain atau pemindahan universitas atau program studi lainnya dengan alasan apapun. Karena akan diakhiri nih beasiswanya langsung. Next, Kak. Nah, jika penerima beasiswa gagal meraih indeks prestasi 3,30, ya itu maka akan apa dinyatakan juga selama 2 semester ya akan dinyatakan akan diakhiri. Nah, seluruh pengakhiran beasiswa itu diberitahukan secara elektronik ke alamat penerima beasiswa. Nah, bila mengundurkan diri sesuai dengan kemauan sendiri ataupun karena kesalahan atau pelanggaran lain, maka wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang dibayarkan kepada perguruan yang dibayarkan oleh Yayasan Kokalbe yang dihitung sejak awal perkuliahan. Pengembalian seluruh biaya dilaksanakan maksimal 14 hari sejak penerima beasiswa mendapatkan surat pemutusan beasiswa. Next, Kak. Oke, nah kali ini cara mendaftar beasiswa Jitu 2024. Mungkin Kakak Khoirun akan lebih banyak sharing untuk hal ini karena ini sudah teknis. Silakan Kakak Khoirun. Baik, terima kasih Bu Neti. Halo semuanya, teman-teman, adik-adik SMA dan juga yang kuliah, mahasiswa di Unlesa, salam kenal. Terima kasih atas kesempatannya sekali lagi. Nah, ini cara untuk mendaftarnya akan saya berikan informasinya. Nih, teman-teman semuanya yang lagi lihat di layar, mungkin bisa foto dulu gitu ya. Di sini ada buku panduan beserta formulir pendaftarannya juga, ada linknya juga yang saya yakin sudah disebarkan oleh pihak universitas. Nah, di sini teman-teman bisa baca baik-baik lagi dan teliti di buku panduannya agar bisa mendaftar dan mengisi melengkapi formulir pendaftaran. Ya. Nah, apa aja sih Kak isinya gitu? Untuk teman-teman mungkin di sini yang belum buka link pendaftaran formulir online-nya, apa aja sih yang harus kita siapkan ya? Tadi mungkin udah sedikit di info juga sama Ibu Net formulir pendaftarannya. Nah, untuk formulir pendaftarannya di sini akan sudah ada juga di kolom chat, jadi nanti bisa dibagikan juga apa aja. Jadi
pastikan pertama itu alamat email harus aktif dan juga yang pribadi ya, jangan gunakan email yang punya dari kampus karena nanti takutnya akan ada kesulitan untuk berkomunikasi. Jadi email itu penting karena email ini akan menjadi jalur utama kita untuk berkomunikasi antara calon penerima beasiswa dan juga nomor induk kependudukan, tempat lahir, tanggal lahirnya teman-teman semua, itu harus disesuaikan dengan yang ada di kartu keluarganya teman-teman, ya, ataupun KTP-nya teman-teman. Mohon hati-hati dalam menuliskannya ya, karena nanti kalau misalnya menimbulkan sebuah kesalahan pada saat kita verifikasi, bisa saja nanti kita akhirnya mengakibatkan untuk didiskualifikasi. Teman-teman di sini juga harus sertakan nomor handphone yang aktif ya, karena nanti pada saat wawancara kita juga akan konfirmasi melalui nomor handphonenya teman-teman. Lalu setelah informasi data diri calon penerima beasiswa, ada juga data orang tua atau wali yang harus dilengkapi. Apa aja Kak di situ isinya? Ada domisili, ada kontaknya, ada juga pendidikannya, pekerjaan, gajinya. Mohon semua dilengkapi dan dijawab formulirnya. Lalu setelah data nih pendidikan terakhirnya teman-teman, jurusannya yang sekarang sedang di apa namanya di enyam. Jadi kalau misalnya teman-teman SMK berarti mungkin jurusannya multimedia atau apa bisa ditulis di situ. Institusi pendidikannya itu ada di mana? Silakan ditulis. Dan juga yang paling penting adalah di sini bagian di sini adalah teman-teman akan menuliskan nilai rapornya teman-teman. Jadi nanti dihitung lagi rata-ratanya minimal 80 per semesternya ya. Jadi bukan per mata pelajaran, tapi per semesternya nilainya rata-ratanya adalah 80 dengan komponen kalau misalnya masih SMA nih di sini nilai keterampilan dan juga nilai pengetahuannya ya. Dan pastikan juga rapotnya teman-teman adalah berbahasa Indonesia ya. Nah, selain tadi data-data yang dilengkapi di formulir pendaftaran, teman-teman juga harus melengkapi dokumen persyaratannya nih. Nah, untuk dokumen persyaratannya ada scan KTP, ini bagi teman-teman yang sudah memiliki KTP ya. Lalu wajib untuk scan dan unggah kartu keluarga ya. Terus pas foto latar belakangnya boleh polos dengan format JPG, harus polos, wajib polos. Jadi boleh aja nih teman-teman nggak perlu pakai pergi ke studio, tapi foto misalnya di belakangnya tembok itu boleh. Lalu scan nilai raportnya teman-teman. Nilai raport bagi yang sekarang masih kelas 12 ya bisa scan nilai raport. Tapi kalau bagi teman-teman yang sudah aktif mahasiswa itu harus kartu hasil studi ya. Kartu hasil studi bagi mahasiswa aktif semester 1. Kak, gimana nih? Aku udah aktif mahasiswa tapi nilai KHS-ku belum keluar. Nah, itu boleh teman-teman pakai scan nilai rapor teman-teman pas SMA ya, yang lengkap dari semester 1 sampai 6. Lalu setelah itu yang kelima adalah scan hasil tulisan esainya. Ya, tadi udah disebutkan sama Bu Neti, hasil tulisan esai itu harus tulisan tangan. Nah, nanti difoto atau di-scan, lalu diunggah. Jadi semua dokumen persyaratan pada saat pendaftaran itu berformat PDF kecuali foto ya, fotonya boleh JPEG. Di akhir pada saat pendaftaran kami ingin mengingatkan kembali jangan lupa teman-teman untuk tekan tombol kirim atau tombol submit agar nanti data-datanya bisa tercatat di kami gitu. Dan jangan takut karena ini sistemnya adalah Google Form, jadi saya rasa teman-teman sudah familiar dengan Google Formulir ya. Dan semua hasil seleksi akan diumumkan melalui website kami.
Dan nanti mungkin teman-teman di sini juga habis dari sesi ini akan ada tanya jawab. Kita akan ada buka sesi tanya jawab. Jadi teman-teman siapkan pertanyaan-pertanyaannya ya. Nah, untuk contoh dokumen persyaratannya ini contoh aja. Jadi scan KTP tidak buram ya, ada dari atas jadi bisa lengkap. Lalu juga untuk kartu keluarganya tidak terpotong keseluruhan, harus terfoto, terscan gitu ya. Jadi kartu keluarganya bisa akan seperti ini. Lalu pas foto ukuran 4x6, formatnya JPG atau PNG, latar polos, dan warnanya terserah bebas. Nah, ini untuk scan rapotnya. Silahkan teman-teman, Kak, aku rapotnya kalau dari semester 1 sampai semester 5 tuh banyak banget loh, Kak, 18 halaman. Nggak apa-apa, silahkan teman-teman jadikan satu dokumen ya, scan-nya semuanya jadi satu dokumen, lalu teman-teman bisa unggah. Pastikan semuanya aja scan raportnya agar kami bisa cek. Gitu. Untuk perhitungannya, ini sebagai contoh aja ya teman-teman, kita melihatnya adalah dua komponen, pengetahuan dan keterampilan, tapi rata-rata semesternya ya. Jadi di sini adalah contohnya untuk semester 1 di 87,5 gabungan rata-rata dari komponen pengetahuan dan juga komponen nilai keterampilan. Untuk contoh dokumen persyaratannya ada ini satu lagi bagi mahasiswa aktif saya mau ingatkan kembali kartu hasil studi semester 1 dan pastikan kop suratnya ada resmi ya dari institusi terus data diri juga tertera nilai IP semesternya atau indeks prestasi semesternya juga tertera jelas. Tadi itu disampaikan, kembali lagi saya ingin ingatkan teman-teman pada saat menulis esai, pastikan orisinil ya, memang karyanya teman-teman, dan di situ bisa menunjukkan kemampuannya teman-teman. Oke, untuk yang terakhir sebelum kita sesi tanya jawab, ingatkan kembali bahwa teman-teman baca kembali buku panduannya, cara untuk melengkapi pendaftarannya bagaimana, lalu pastikan juga teman-teman mengisi semua sesuai dengan benar dan lengkap ya. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah selesai mendaftar, maka nanti teman-teman tinggal tunggu aja sampai pengumumannya, yang pengumumannya itu di tanggal 22 sampai 24 April. Dan semua pengumumannya kembali lagi saya ingatkan akan ada di website kami, serta nanti kalau misalnya teman-teman yang dinyatakan lulus akan mendapatkan email resmi dari kami. Dan ini untuk link pentingnya, semua link penting yang ada, teman-teman bisa akses. Dan juga kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan setelah ini dan belum mau ditanyakan pada sesi tanya jawab, teman-teman bisa kontak kami di beasiswa jitu@yayasankokalbe.org ataupun juga teman-teman bisa WA kami, WhatsApp kami di admin Yayasan Kokalbe di 0812 1200 4937. Mungkin itu saja dari saya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan ya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Unlesa. Oke, baik. Terima kasih Ibu yang telah memaparkan materi tentang sosialisasi beasiswa Jitu 2024 di Unlesa. Terima kasih banyak Ibu. Dan di saat ini kepada mahasiswa dan siswi kami membuka papan pertanyaan. Diberikan kesempatan kepada Anda semuanya yang mau melakukan pertanyaan. Waktu dan tempat kami persilakan. Iya, kita mulai dengan adik-adik yang dari semua dulu. Kalau ada disilakan. Iya, kalau masih bingung tentang beasiswa itu boleh ditanyakan. Mungkin bingung dengan persyaratan atau bingung untuk mendaftar secara online atau bingung dengan apa? Silakan. Iya, kalau belum ada, kita mau dulu kepada mahasiswa-mahasiswi kalau ada ya, jadi silakan. Iya, Nona silakan maju depan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yuliana Farhudi. Saya dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Ya, di sini saya mau bertanya mengenai pembawa materi yang pertama tentang tadi di persyaratan yang pertama Ibu bilang bahwa prodi pendidikan ya jurusan yang tadi disebut tidak menyebut nama jurusan kami, yaitu Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia serta Bahasa Inggris. Nah, di sini pertanyaannya, apakah prodi kami masih bisa mendapatkan beasiswa tersebut atau tidak? Ya, itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Adik untuk pertanyaannya. Izin menjawab ya. Kebetulan kalau untuk beasiswa gitu kami memang tidak memberikan bidang studi untuk keguruan dan pendidikan karena memang kami punya beasiswa yang lain yang mungkin bisa terbuka untuk keguruan pendidikan yaitu di program beasiswa Bestari. Jadi kemitraan kami dengan Kemen PPA dan juga UNFPA Indonesia. Tapi kalau untuk Jitu memang masih lebih ke pengetahuan yang umum-umum saja gitu. Jadi bukan yang pendidikan dan keguruan. Semoga menjawab ya, Nak. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Neti. Internetnya keluar ya. Izin Ibu, mohon maaf untuk jaringan tadi terputus, maka sekarang sudah bisa dilanjutkan Ibu. Iya Bapak, terima kasih tidak apa-apa. Mungkin ada yang bertanya lagi? Ibu untuk jawaban yang tadi boleh untuk diulangi Ibu, soalnya tadi Oh jaringan. baik, oke baik. Iya, terima kasih. Saya izin menjawab ulang kembali bahwa untuk beasiswa Jitu memang kami belum membuka kesempatan untuk bidang studi yang berkaitan dengan keguruan atau pendidikan. Jadi memang biasanya keguruan pendidikan itu kita akan bermitra dengan beasiswa yang lain yaitu beasiswa Bestari namanya itu Kemen PPA dengan Kemen PPA dan juga dengan UNFPA kita bermitra. Sayangnya sudah tutup, jadi baru akan ada lagi di bulan November ataupun Oktober tahun ini. Jadi memang saat ini bidang studi yang kami sediakan baru agrikultur, Yayasan Kokabe ya untuk agrikultur, kemudian bisnis ekonomi, kesehatan serta STEM. Untuk pendidikan dan keguruan, supaya pemerataan, jadi kami memberikan beasiswanya dengan mitra lain. Tapi itu terbuka juga. Jadi mungkin suatu saat pada pekan berikut, pada rekrutmen beasiswa kemitraan kami berikutnya, teman-teman adik-adik UNESA bisa ikut mendaftar. Terima kasih Bapak. Semoga terjawab dan terdengar ya Bapak. Didengar Ibu. Yang belum mengerti atau belum memahami secara jelas tentang beasiswa itu 2024 boleh melakukan pertanyaan ya. Ayo silakan. Ada Nona? Iya ada. Mari Nona silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Marita Samponu. Saya berasal dari Semak Santo Paulus, Samlaki. Di sini saya ingin bertanya, apakah jika kita melakukan tes seleksi beasiswa, dan seperti yang tadi dikatakan dari Ibu Neti, bahwa jika lolos akan melanjutkan.
Sedangkan kalau tidak lolos, apa yang dilakukan dari pihak yang berwajib? Akan dikenakan orang tersebut. Terima kasih. Oke. Saya pihak berwajib ya, bukan polisi loh dek saya. Oke, izin menjawab. Jadi, kalau teman-teman dari SMA, biasanya kan ada pilihan banyak perguruan tinggi ya. Jadi kalau tidak bisa perguruan tinggi satu, mungkin perguruan tinggi lainnya boleh. Jadi kami tidak akan, untuk tujuan perguruan tinggi, kami tidak akan membatasi satu perguruan tinggi saja. Jadi adik tidak perlu khawatir. Boleh akses seluruh Indonesia, perguruan tinggi di seluruh Indonesia, baik negeri maupun swasta, baik melalui daring atau maksudnya jarak jauh tuh ataupun melalui tatap muka langsung. Jadi kami membebaskan adik-adik jadi tidak perlu menyerah kalau tidak diterima di satu perguruan tinggi bukan berarti tidak diterima di perguruan tinggi lain. Jadi silakan mendaftar sampai dengan adik-adik mendapatkan kesempatan memang masuk menjadi mahasiswa perguruan tinggi tersebut. Mudah-mudahan di UNLESA malah terbuka kesempatannya untuk diterima ya nggak Bapak? Iya, untuk selagi masih ada, kalau ada disilakan untuk sesi tanya jawabnya. Bagaimana Nuna, ada? Yang di belakang ada? Iya, selagi di bagian sebelah timur, sebelah kanan saya. Sudah menjawab, Nuna ada? Iya, di bagian jejak tengah, kalau ada disilakan. Samping kiri saya disilakan kalau ada. Iya, ada Nuna? Oh, tidak. Iya, baik Ibu, mungkin itu adalah dua pertanyaan yang disampaikan kepada Ibu sendiri. Terima kasih karena sudah merespon dengan baik, sehingga mahasiswa dan siswa-siswi dapat mengerti dengan baik tentang WSOJ itu di 2024. Semoga untuk di saat ini dapat menerima bantuannya untuk adik-adik yang berdiri di hadapan ini, Ibu, mohon bantuannya kepada mahasiswa dan mahasiswi, terutama untuk siswa-siswi yang sementara mengikuti kegiatan di saat ini. Dan untuk ketahuan kita bersama di saat ini untuk agenda yang terakhir adalah sesi foto bersama ya. Oke, iya. Sebelum masuk pada sesi foto yang bersama, mungkin ada penyampaian juga dari Ibu sebelum kita masuk pada sesi foto bersama. Oh iya, terima kasih Bapak. Ya pesan saya adalah mungkin buat adik-adik yang mahasiswanya sudah semester 4 atau lanjutan, silakan informasikan di saudara-saudara atau sepupu ataupun tetangga-tetangga di daerahmu mengenai kesempatan beasiswa Jitu ini kepada teman-teman perempuanmu. Jadi ayo sama-sama kita memajukan Indonesia Timur dengan akses pendidikan yang lebih baik. Gitu aja sih Bapak. Terima kasih banyak sekali lagi yang terhormat kepada Bapak Warik 3 atas kesempatan yang diberikan kepada Yayasan Kokalbe untuk sosialisasi beasiswa Jitu ini. Terima kasih sekali lagi. Tuhan berkati semua. Ya, terima kasih Ibu yang telah memberikan hal yang sangat baik kepada siswa-siswi, terutama untuk masyarakat di sini yang sudah menyalurkan anak-anaknya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bantuan dari ibu-ibu dari Yayasan Kokalbe sangat membantu untuk memperlancar era pendidikan di saat ini karena pendidikan dapat merubah karakternya. Terima kasih Ibu. Mungkin agenda yang terakhir adalah sesi foto bersama, dilakukan semuanya. Oke. Pak Warik 3 juga disilakan Bu ada. Ya, sebelum anda pada sesi bersama, ini saya akan konfirmasi dengan Bu Bisa. Kami juga mengkonfirmasi dari Universitas dan Mengkus kemudian akses dengan keinginan berlangkah membantu dan terkait dengan keberadaan Yayasan Kokalbe dengan biasanya di sekolah-sekolah SMK, dan ini tersinkron dengan
apa yang kami lakukan setelah ini kami mungkin dari pimpinan Yayasan Kokalbe berkaitan dengan apa yang kami lakukan untuk memperluas informasi karena ini sesuai yang sekarang kami menyampaikan di sekolah yang ada terus untuk adik-adik mahasiswa-siswi rupanya di Kabupaten Bandung. Sekaligus Ibu mohon izin nanti diperkenankan informasi dengan jaringan lanjutan bagi adik-adik siswa yang aktif terus untuk yang perempuan yang ada di sini dan mahasiswa yang akan mendaftar Yayasan Kokalbe untuk benar-benar dengan proses pendaftaran yang akan mereka lakukan. Terima kasih banyak Bapak Peter. Terima kasih banyak. Kami sangat senang sekali dengan sambutan yang ada. Semangat ya adik-adik. Terima kasih banyak Ibu. Itu yang saya sampaikan. Dan mungkin pada datanya Ibu, jika berkenan dalam waktu dekat, saya sampaikan ke Wakil Rektor di kerjasama Pasiates untuk kita list kerjasama antara dan dalam berbagai program. Mohon izin untuk staffnya. Silahkan Bapak. Kami akan dengan senang hati menerima konsep kerjasama bersama ini demi perempuan Indonesia ya Bapak. Terima kasih Bu Neti, terima kasih Ibu. Terima kasih. Iya, yang telah membawakan, yang telah memberikan hal yang sangat baik. Dan untuk ketahuan kita semua bahwa agenda yang terakhir adalah sesi foto bersama. Untuk itu semuanya dapat dipersilakan bangkit berdiri dan Carmen akan mengambil foto di saat itu. Oke, mungkin dengan hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih banyak bersama. Terima kasih banyak ya untuk semuanya. Terima kasih adik-adik sudah hadir. Semangat untuk ikut dalam program beasiswa Jitu. Iya baik, terima kasih Bu. Selamat siang semua.